Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Jangan ngantuk ya, sayanya nggak bisa ngomong teriak-teriak, capek. Ya, saudara, kalau malam minggu itu saya itu mesti susah tidur gitu. Ya, karena itu kalau minggunya saya jarang datang ibadah kedua itu karena praktis malam minggu itu saya nggak tidur gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi kalau nggak tidur saya ingat saudara, saya berdoa buat saudara. Tapi itu sebabnya saya praktis jarang sekali hadir dalam ibadah yang kedua. Ya, tadi malam juga begitu, tapi hari ini harus khotbah 2 kali ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi mari kita belajar dari Tuhan, saudara. Dalam bulan September ini kan kita belajar tentang keuangan yang sehat. Ya, kesehatan keuangan. Keuangan saudara sehat enggak? Minggu pertama kita sudah belajar kalau mau keuangan yang sehat, belanja seperlunya, ngirit, ya, supaya dompetnya tidak bolong dengan mata keranjang. Minggu kedua kita belajar tentang kerja yang sungguh-sungguh, mengelola pekerjaan dengan baik. Orang yang kerja dapat rezekinya, ya. Males ya susah. Lalu sekarang ini minggu ketiga, saya mau bicara soal persembahan dan persepuluhan. Saudara bilang, lah kan tidak cocok. Tadinya katanya ini suruh ngirit dan sebagainya, sekarang suruh mempersembahkan, kan bolong lagi dompetnya. Saudara, tapi mari kita belajar ya. Yang bikin dompet bolong bukan karena kita tidak mempersembahkan, bukan karena kita mempersembahkan. Dompet kita bolong masih sudah ngirit karena tidak pernah ngasih, karena tidak pernah mempersembahkan. Ya, jadi hari ini kita bicara soal persembahan dan persepuluhan. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 10. Saya tidak terburu-buru karena sekarang ini sudah ya praktis sudah nggak ada COVID, kita harus kembali normal, tapi saudara pakai masker semua. Ini gedung gereja tidak ada ventilasinya ya. Nah, kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 10, dibuka Alkifun, buka, baca bareng ya. Ya, yang Mbak Tab Alkitab, yang Mbak Fun Alkifun Alkitab. Dibuka, kita baca bareng. Tak tunggu sampai ketemu semua. Pokok nggak buru-buru. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, ayat-ayat ini bicara soal persembahan. Slide berikutnya. Jadi persembahan, gak enak kalau ngomong persembahan itu, saudara. Dikira apa? Mata duitan, gereja kurang uang. Gereja gak kurang uang, saudara. Tuhan mencukupkan. Ya, soalnya ini gereja Tuhan. 19 tahun saya menggembalakan di sini. Ya. Beli ruko ini, beli ruko sebelah.
Kan minta sumbangan. Kan minta sumbangan. Belum ya? Nggak tahu kalau nanti bangun. Ya, tapi pokoknya beli 2 ruko ini nggak minta sumbangan. Ya, melakukan renovasi semuanya minta sumbangan. Ya, Allah mencukupkan. Allah mencukupkan dan itu pegangan saya. Kalau kita melakukan dengan benar. Jadi ada orang yang ngomel gini, persembahan dan persepuluhan sering dianggap sebagai topik yang sensitif karena berhubungan dengan uang. Topik ini juga merupakan salah satu hal yang seringkali menjadi perdebatan bahkan di antara umat Tuhan. Kok di antara umat Tuhan, di antara pendeta sekarang ini? Apakah di zaman ini persembahan dan persepuluhan masih relevan? Bukankah ini hanya harus dilakukan pada masa perjanjian lama? Silahkan ditutup Alkitabnya. Tapi jelas yang terakhir ini berapa malam yang lalu saya dikirimi TikTok. Bilang itu kan sudah dibatalkan itu perjanjian lama. Saudara-saudara, ini pendeta kayaknya enggak baca 2 Korintus. Atau kitab Korintusnya ngalih. Kitab Korintus kan perjanjian baru ya. Rupanya di Alkitabnya dia kebalik. Korintusnya ditaruh di sebelahnya Maleakhi kali. Sebelum Maleakhi kali ya. Jadi dia bilang sudah dibatalkan itu perjanjian lama. Saudara, yang kita baca ini perjanjian baru. Ya, tidak ada persembahan yang dibatalkan. Ya, dan saya tidak mau berdebat dengan pendeta pinter-pinter itu loh. Ya, apalah saya dibandingkan dengan Stephen Tong, Erastus Sabdono, ada Henry Ang, yang kalau saya lihat di YouTube-nya yang nonton ratusan ribu ya. Nah, nggak ada artinya. Tapi saya mau cerita, apa yang terjadi kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka mungkin tidak ngalami karena tidak pernah ngasih persepuluhan, tidak pernah ngasih persembahan, jadi mereka tidak ngalami banyak teori, tapi tidak punya pengalaman. Jadi saudara, jangan diperdebatkan, tapi dengar apa yang saya katakan, yang saya sampaikan, lalu dengar yang saya ceritakan, pikir. Kalau sudah mikir itu benar, lakukan. Kalau nggak mau lakukan, ya enggak apa-apa. Ya, jadi masih relevan, pasti masih relevan. Ini yang membuat dompet saudara sungguh-sungguh tidak bolong. Ada orang yang berhemat luar biasa, tapi tetap kekurangan. Ada orang yang banyak menabur, tapi berkelimpahan. Itu kan Salomo ngomong gitu ya. Pegang itu kebenaran Tuhan dulu. Nah sekarang kita memberikan persembahan. Slide berikutnya. Kenapa sih kita memberikan persembahan? Untuk apa? Untuk apa? Saudara, kita memberikan persembahan itu untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, slide-nya matikan. Jadi ada tujuannya. Kalau tujuannya salah, ya namanya bukan persembahan. Seperti pendeta-pendeta yang pinter-pinter itu menganggapnya kalau kau kasih persepuluhan, pendetanya yang menikmati uang segitu banyak. Banyak disorot itu satu pendeta, saya bilang ngawur ay. Dia itu rekamannya puluhan, ya, terus subscribernya jutaan di YouTube, ya, ngawur ay itu cara menuduh orang itu, ya, view-nya juga jutaan di YouTube. Ya kalau dia punya banyak uang bukan karena dia ngambil persembahan, persepuluhan, ya ngawur ya, banyak orang gitu. Tapi sekarang dengar baik-baik, saudara-saudara. Kalau saudara memberikan persembahan, itu memuliakan Tuhan. Jadi, kalau saudara tidak bisa memberikan dengan hati memuliakan Tuhan, pemberiannya salah, tidak usah ngasih. Mungkin ada pendeta yang bilang gitu ya, ini pendeta satu. Kalau saudara tidak bisa memberikan persembahan dengan tujuan ini memuliakan Tuhan, tidak usah beri persembahan. Persembahanmu batal, menyakitkan hati Tuhan. Ada satu teman dulu enak aja kalau ngomong gini, enak jadi pendeta ya, kenapa gitu? Jual abab aja minta jemaat baru 10, ngerti abab? Ngomong gini aja pendeta minta jemaat baru 10. Aduh, saya bilang kalau tidak bisa mempermuliakan Tuhan dengan persembahanmu, jangan memberi persembahan. Podo ae.
Ya toh, enggak ngasih enggak memuliakan Tuhan, ngasih enggak memuliakan Tuhan, Tuhan anggap itu ya enggak ada. Jadi kalau saudara membawa persembahan, ingat ini untuk memuliakan Tuhan. Lalu caranya gimana? Slide berikutnya. Bagaimana pedomannya untuk memberi persembahan? Slide berikutnya. Mari belajar dari Rasul Paulus. Saya tidak bilang belajar dari Nabi Maleakhi, nanti bilangnya itu perjanjian lama dibatalkan. Nah, ini perjanjian baru. Belajar dari Rasul Paulus. Slide berikutnya. Rasul Paulus bilang, kalau memberikan persembahan itu bagusnya secara proporsional. Nanti saya jelaskan ini. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Wajar toh? Nah, memberi persembahan untuk memuliakan Tuhan, tapi saudara harus pikir itu juga sebagai orang yang menabur. Tapi jangan pikir gini, lu ya enak yang kaya, dia kan ngasih 100.000 ya enggak kerasa, ngasih 200-500.000 ya enggak kerasa, wong kaya uangnya miliaran. Lah saya uangnya cuma ceban, ngasih noceng sudah kerasa. Ya enggak? Ceban mungkin bisa dipakai untuk beli nasi kuning, masih lebih ya. Bisa dibeli nasi lengkok itu Amos biasanya sarapan nasi lengkok pagi di situ tuh masih lebih juga ya. Uang saya cuma goceng ya, ngasih 1.000 ya nggak bisa, nanti juga nggak dianggap. Saudara, yang dimaksud proporsional adalah berapa bagian dari milik Tuhan, milik saudara. Berapa bagian dari apa yang ada pada saudara itu yang diberikan kepada Tuhan, ngerti nggak? Ya, kalau saudara punya 5.000, 1.000 dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan berapa persen? 20%. Kalau saya punya 2 miliar, saya berikan 1 juta, berapa persen? 0,1%. Persembahan yang proporsional, banyak mana yang ngasih 1.000 sama 1 juta? Banyak yang ngasih 1.000, saudara. Itu namanya dia menabur lebih banyak. Slide berikutnya. Kan Tuhan Yesus juga bilang gini, sedikit ada banyak dalam ayat ini tidak boleh diartikan sebagai jumlah. Seorang janda miskin memberi dalam jumlah sedikit, yaitu 2 peser. Dia dipuji oleh Yesus sebab dia memberi banyak. Padahal waktu itu ada banyak orang memberikan persembahan banyak, suge-suge. Tapi ada miskin ngasih 2 peser. Ini memberi lebih banyak, kata Tuhan. Naburnya nanti lebih banyak atau sedikit naburnya? Nabur lebih banyak. Tuainya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Sedikit dan banyak lebih berbicara tentang proporsi, terutama motivasi. Motivasinya apa? Untuk memuliakan Tuhan atau tidak, gitu, untuk pamer. Rasul Paulus memberi kata menabur dalam ayat ini agar kita melihat pemberian bukan sebagai sesuatu yang merugikan, di mana kita kehilangan sesuatu, tapi sesuatu yang bisa tumbuh di kemudian hari, bukan bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Ya, matikan. Banyak orang memberikan banyak itu untuk pamer. Tapi saya sangat bersyukur jemaat di sini ini enggak pamer. Loh, ruko sebelah itu dibeli dengan sumbangan 1 orang, saudara. Jangan ngomong-ngomong ya. Loh, orangnya bilang gitu, jadi saya enggak ngomong. Saya enggak ngomong. Tapi ruko sebelah itu dibeli dengan sumbangan 1 orang aja. Pemberian dari 1 orang. Ya, ada lagi yang memberikan ratusan juta. Jangan ngomong-ngomong ya, katanya gitu. Kan saudara, gereja ini tidak kekurangan. Ya, meskipun kita tidak mengedarkan persembahan, tapi mungkin ada baiknya juga persembahan itu diedarkan supaya semua belajar memberi. Tapi nanti dipaksa lagi. Susah. Nanti dipaksa lagi. Saudara, jangan ya. Memberi sesuai dengan apa yang ada dengan motivasi yang benar. Bukan untuk pamer, tapi untuk memuliakan Tuhan. Sekarang pikir, hari ini saudara memberikan persembahan untuk apa? Atau tidak memberi persembahan? Saudara yang tahu, saya tidak tahu. Wong nggak diedarkan.
Kalau diedarkan kan kelihatan. Nggak diedarkan. Kasih persembahan untuk memuliakan Tuhan. Kedua, slide berikutnya. Menabur dengan sukacita. Memberi persembahan itu seperti orang menabur. Sama dengan orang menabur. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Kenapa perkataan dari hamba-hamba Tuhan yang kada sebut namanya juga, kalau saudara baca di YouTube ya kelihatan orangnya, ya. Banyak orang senang kenapa? Karena merasa selama ini dipaksa, ditakut-takuti. Kalau gambar persepupuan sih masuk neraka loh kamu. Sendak saudara, enggak ada kayak gitu tuh ya. Memberikan persembahan tidak dengan sukacita, tidak dengan sukarela, karuan enggak usah ngasih. Kalau saudara beri, berilah dengan sukacita, dengan sukarela. Jangan dengan paksaan. Soalnya apa saya bilang karuan enggak usah ngasih. Saudara ngasih enggak ngasih podo ae. Karena diberikannya dengan paksaan. Di mata Tuhan, persembahan itu tidak ada. Ya, persembahan yang diberikan dengan paksaan, tidak rela, ya, dengan sedih hati, aduh duitku tinggal segini. Wes tiwas saudara kehilangan uang namanya itu, ya. Tuhan tidak lihat persembahannya, nggak dilihat sama Tuhan, nggak dilihat sama Tuhan. Jadi kalau saudara beri, berilah dengan gembira. Berilah dengan rela. Jangan karena paksaan. Ini penting. Slide berikutnya. Yang saudara harus tahu gini. Yesus mengajarkan suatu kebenaran yang berbeda dengan dunia. Saat berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ada sebagian dari jemaat ini lebih senang minta daripada ngasih. Belajar ya. Saya nggak sebut siapa saudara. Ya. Ada di jemaat ada banyak yang positif, tapi juga kita manusia ada yang negatif. Minta, tidak memberi. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Cara kita agar bisa melakukan prinsip ini pertama-tama adalah dengan percaya dan menyadari bahwa pemberian kita adalah pertama-tama pemberian dari Allah. Kita menjadi murah hati sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, yang rela tanpa paksaan untuk menyerahkan bahkan Tuhan Yesus untuk turun ke dunia. Semakin kita menyadari hal ini, semakin hati kita menjadi rela untuk memberi. Ya, matikan slide-nya. Jadi kerelaan, kesukaan untuk memberi, itu bersumber dari kesadaran. Aku ini diberkati Tuhan. Aku mesti berterima kasih sama Tuhan. Ya, aku ini sudah diberkati Tuhan. Semua yang aku punya, ini asalnya dari Tuhan. Dan karena itu aku bersyukur kepadanya, memuliakan dia. Aku mempersembahkan dari apa yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara, kita harus punya kesadaran dan belajar memupuk kesadaran. Saya katakan tadi pakai setiap butir nasi, setiap helai benang yang ada di bagian kita, ekstrimnya gitu ya, apa saja yang kita punya, itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Saya makan itu sederhana, apalagi sekarang saudara, tapi kadang-kadang saya nyonyo juga ya. Nyonyo kadang itu, kemarin itu saya tuh rakus. Tapi biasanya saya makan itu sederhana. Tapi saya bilang sama Tuhan, ya, saya kan pernah cerita sama saudara, saya selama di Kalimantan makannya Indomie. Orang bosen toh Pak, dari tonggoku ya. Ya orang bosen lah, ini berkat dari Tuhan. Ya, tapi saya kadang merasa, ya Tuhan, sungguh Engkau baik. Saya masih saya diberi makan setiap hari. Kalau kita punya kesadaran apa yang kita terima, besar atau kecil dari Tuhan, itu berasal dari Tuhan.
maka hati kita meluap dengan syukur. Jangan bandingkan sama orang lain lah. Ya, jangan bandingkan sama orang lain. Saya biasanya makan sekali makan ya Indomie 3.000 sekali makan, orang lain itu 3 juta sekali makan gitu ya. Jangan bingung lah. Biar dia makan 3 juta, saudara makan 3.000, dua-dua sama hidup. Beberapa waktu yang lalu anak saya itu ditraktir sama seorang keluarga yang kaya, bawa anak-anaknya. Si Hana sama Roni itu udah ditraktir. Nah, waktu si Nathan baca, Mah, ini 1 porsi 4 juta ini mah 1 porsi 1 juta. Saya bilang rasanya podo itu, cuma kerasa di mulut, masuk perut bisa kerasa apa. Besok paginya sama baunya. Sama baunya. Udah saudara jangan bingung dengan apa yang orang lain punya, tapi sadari setiap yang saudara miliki. Setiap butir nasi yang saudara ada di piring saudara. Setiap helai benang yang ada di pakaian saudara dari Tuhan. Kalau kita punya kesadaran itu, kita bisa lebih murah hati. Tangan kita akan lebih terbuka untuk memberi kepada orang lain. Nggak lagi bilang, wah aku sendiri kurang kok. Kurang gak ada habisnya. Lanjut. Slide berikutnya. Lalu bagaimana? Ya kalau menabur dengan iman. Dengan iman. Matikan dulu slide-nya. Jadi saudara punya iman toh, bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kalau saudara bilang, ini kan hasil kerja aku, susah payah aku. Ya, nah susah. Pernah satu kali ada orang yang gitu, nah dihitung-hitung gereja itu utang budi sama saya loh. Kenapa begitu? Per bulannya saya berapa? Nah dia ngasihnya ke gereja kleru. Kasihnya ke Tuhan. Ya, gereja adalah tubuh Kristus. Maka saudara masukkan persembahan ke gereja, tapi memberikannya untuk Tuhan. Iman. Dan iman juga bahwa Tuhan yang menerima persembahan kita itu memberkati kita. Slide tadi dinyalakan lagi. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Saya baca semuanya aja lah, atau sama ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi saudara, ada yang ditabur, ada yang dituai. Dan kalau Tuhan memberikan kepada kita apa saja yang saudara miliki itu berasal dari Tuhan, mesti disadari. Di situ itu ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Kalau benihnya dimakan, kira-kira gimana? Gigit jari, entek. Saya mesti sadari. Ya, beberapa minggu yang lalu saya channel saya itu, ya kalau saudara biasa saya kirim, tapi saudara tidak lihat biasanya, saya tahu. Ya, karena kan saya bisa melacak. Nah, saudara itu memberi itu prinsipnya apa, ya? Dan kan diajar gini, daripada memberi perpuluhan ke gereja, tapi tidak memberi kepada orang tua, lebih baik memberi kepada orang tua supaya betul toh? Kan sekarang itu lagi ucapan yang paling in. Tapi itu keliru, saudara. Berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Saya mau tanya, persepuluhan punyanya orang tua atau punyanya Tuhan? Kok dikasihkan orang tua? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Saya mau ngasih orang. Mas ini mas. Saya kepingin ngasih orang. If itu tidak punya HP, saya mau ngasih orang. Saya pengen ngasih HP. Vi, ambil nanti Vi. Boleh nggak gitu? Boleh nggak gitu?
Boleh? Karena dia rela. Ya saudara, itu kalau orang bilang, itu daripada ngasih persepuluhan dan ngasih orang tua, lebih baik ngasih ke orang tua dan ngasih persepuluhan itu ngambil milik Tuhan dikasihkan orang lain. Setiap milik kita, Tuhan bilang ada benih untuk ditabur. Benih ditabur punya siapa? Punya Tuhan. Ya, roti untuk dimakan. Dan roti untuk dimakan itu adalah untuk diri sendiri dan untuk orang tua. Karena orang tua adalah kewajibanmu. Evi ya, Evi ini melihara mamanya dengan sangat-sangat baik. Ya, Ili itu melihara papahnya yang, sorry Lia, kan jumbo sekarang ya. Dia pelihara dengan sangat baik. Harus gitu. Tapi saya belum perlu dipelihara oleh anak-anak saya, puji Tuhan. Nah, tapi saudara-saudara harus diingat itu, ya. Tabur dengan iman, dengan pengetahuan. Yang punya Tuhan kembalikan ke Tuhan. Roti itu punya aku makan. Tapi sebagian mesti dikasih ke papa mama. Kasih. Jadi nggak ada istilah orang Kristen yang benar. Ya, nggak ada yang bilang gini, ya harus kadung itu dikasihkan. Kalau yang dikasih itu Tuhan, nggak ada yang dikasih kepada papa mama. Loh, nggak ngerti hitungannya. Hitungannya ada. Sebagian benih, sebagian roti, dan dari sebagian roti itu dikasih ke papa mama. Takutnya itu ya saudara, orang yang gitu itu memang niatnya nggak mau ngasih medit. Ayo, ngasih papa mama sejumlah persepuluhan dah. Kalau boleh taruhan, saya bilang ayo potong leher nih ngasihnya gitu. Saya penghasilannya, kata saya orang kerja sekarang penghasilannya berapa sih ya? Kalau guru sekitar 3 jutaan. Ya, kalau yang sudah, saya pengen tahu deh, kalau penghasilannya 20 juta, per sepuluhannya 2 juta. Saya pengen tahu ngasih papa mamanya 2 juta enggak? Pengen tahu. Gak bakal, saudara-saudara. Memang akarnya medit. Medit, buahnya medit. Kalau Tuhan medit sama kita, ya rasakan gitu ya, saudara ya. Tolong perhatikan akan hal ini. Ya, slide berikutnya. Slide-nya mana? Ketika seorang menuruti perintah Tuhan dengan cara memberi dan menabur, sebenarnya dia sedang mempraktekkan imannya kepada Tuhan. Orang yang tidak menggantungkan imannya kepada pemberian Tuhan, tapi kalau kita menggantungkan iman kita pada pemberian Tuhan, maka kita bisa bilang kurang Tuhan. Tapi kalau kita menggantungkan iman pada pribadi Tuhan, maka kita bilang puji Tuhan, cukup Tuhan. Dan meyakini bagaimana Tuhan sanggup menyediakan benih dan roti. Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Matikan slide-nya. Ya saudara, ini perlu dipraktekkan dengan sungguh-sungguh dalam hidup. Supaya kalau saudara nggak ngirit sampai saudara bolong. Kalau saudara tidak mempunyai iman, ya, dompet saudara robek, hilang isinya kabeh. Ya saudara. Tapi kalau saudara tidak punya iman, kata saya ngasih tapi saudara tidak beriman, nggak usah ngasih. Nggak usah ngasih. Pemberian tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan, itu malah dosa, saudara. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa. Roma pasal yang ke-14. Ayat yang 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara ingat Kain dan Habel? Kain mempersembahkan dengan iman, Habel mempersembahkan dengan iman, Kain mempersembahkan tanpa iman. Hasilnya apa? Bagi Kain?
Malapetaka, saudara. Malapetaka. Ada saya bahas di, di konten saya. Persembahan yang mendatangkan malapetaka. Kenapa? Tidak diberikan dengan iman. Jadi berapapun saudara kasih dengan sukarela, tanpa tekanan, dengan sukacita, tapi dengan iman. Bahwa kita memang, saudara memang diberkati oleh Tuhan. Saya boleh jadi cerita dikit, bentowo dikit ya. Nah, saudara bilang, ya Pak John enak, ngomong tok, ini tak cerita nih saudara. Bahwa saya itu miskin. Sangat miskin. Gak pernah ke gereja. Saya kalau waktu kecil tuh ganteng saudara. Sama bapak saya itu dipamerkan di Malang. Belanda, orang-orang Belanda ya, ada namanya, saya ingat satu namanya Bodo Meyer, itu orang Belanda, Toto ya. Kalau ketemu saya, wah dirangkul, diciumi saya. Dijak ngomong Belanda nggak bisa toh, lo dimarahi, harus bisa ngomong Belanda ini katanya. Saya bilang apa, kalau Belanda itu ganteng, Cina itu ganteng saudara. Nah, saya mau cerita sama saudara. Ya kerjanya tiap minggu itu kalau nggak kerja saya diajak jalan-jalan, dipamerkan di Kota Malang, dipuji-puji, anak yang ganteng ya. Tapi aku udah ngerti. Kalau saya ngerti dulu dipuji ganteng, saudara, saya jadi Don Juan. Saya tuh nggak ngerti kalau saya itu ganteng, terus terang aja. Baru belakangan ini, tapi sudah tua ya. Dan nggak ada yang mau. Nah, saudara-saudara, nggak pernah ke gereja. Alkitabnya baru Grace, saya masih punya Alkitab papa saya itu, yang tulisannya itu Tuhan Hua gitu ya, ya itu Tuhan Hua. Kalau zaman dulu itu mas gitulah, pakai UI Alkitab baru karena nggak pernah dibuka, nggak pernah gereja. Atau kadang-kadang gini, papa ke gereja, mama di rumah. Kenapa? Mama jaga rumah. Aduh, nah, sekarang saya bilang rumahnya elek kayak gitu, siapa yang mau ngambil gitu loh. Rumah saya dulu jelek saudara. Ya. Kalau mama ke gereja, papa saya enggak ke gereja. Miskin untuk makan aja nggak ada, nggak pernah ngasih kolekte, jangankan persepuluhan. Tapi satu kali berubah pikiran, bertobat, dosa-dosa dibuang, lalu ke gereja. Rumahnya enggak hilang. Nggak ada yang hilang juga. Mereka berdua ke gereja, lalu iya kita itu salah ya, kita kasih persembahan lah. Buat makan kurang, kasih persembahan. Memang kurang, dikasih bukan persembahan tetap kurang toh. Ya nggak apa-apa memang kurang. Tapi mereka setia. 20 tahun baru menuai. 20 tahun baru menuai. Lalu bagaimana? Saudara, tadi pagi saya tunjukkan ini. 3 generasi memberikan persembahan. 3 generasi mempersembahkan kepada Tuhan. Ini saya pada waktu baru lulus, menikah bulan Februari, bulan Maret berangkat ke Kalimantan. Istri saya bilang, kemana engkau pergi? Aku pergi. Di tempat engkau mati, di situ aku mati. Jadinya kayak gini, saudara. Ini mantan baru, ini 5 hari perjalanan dari Palangkaraya ke Kuala Gurun, makan 5M ya, 3M ya, makan minum MCK ya, di sungai itu juga. Ada orang Kalimantan guyu. Kalimantan guyu, ya. Sungai Kahyang kan lebar ya bro ya, lebar. Nah, 5 hari sampai di Kuala Gurun. Dari Kuala Gurun, slide berikutnya. Dari Kuala Gurun, saya naik kelotok lebih kecil lagi, berhenti di Tewah. Pernah dengan nama Tewah ya. Nah di Tewah itu ada seorang baik, namanya Calvin Dugau. Dia punya speed. Dia tahu kalau saya itu pendeta. Ngomong-ngomong saya itu bukan dokter jadi pendeta ya. Pendeta ya jadi dokter. Kemarin itu dokter istri saya bilang, tadi katanya dokter, kok sekarang pendeta? Jadi saya bilang, dok, saya itu pendeta duluan, baru kemudian jadi dokter. Saya bilang, tahun 73 saya pendeta, tahun 80 saya jadi dokter. Ada di bawah saya itu 1 tahun, itu dia dimatikan dulu nggak apa-apa. 1 tahun di bawah saya itu adiknya Nyonya Dokter Thomas Utama. Itu suster.
sekolah dokter juga. Lulusnya bareng mungkin karena dia lebih pintar dari saya. Nah, saudara, saya itu begitu. Nah, di Tewah itu ada Calvin Dugau, dia tahu kalau saya, jadi saya dibawa dia pakai speedboatnya ke Tumbang Miri. Harusnya itu 1 hari, tapi dengan speedboat 2 jam. Sampailah di Tumbang Miri, slide-nya. Oh, bukan yang sebelum ini. Nah, kayak gitu, saudara. Bahwa itu sungai, di atas itu ada orang-orang yang nyambut. Dokter datang katanya. Saya mesti naik di tangga kayak gitu. Istri saya nggak apa-apa, istri saya tuh lagi hamil tuh, naik tangga kayak gitu. Lalu terus masyarakatnya kayak gitu. Orang Dayak itu, Pak, mumpung anak bang Kalimantan, landung itu sandung. di Pangkalan pun nggak tahu. Orang Dayak itu kalau mati, kan dikubur, tulang-tulangnya diambil, dibawa pulang, lalu ditaruh di sebuah, ya, landung atau sandung, saya lupa. Di Pangkalan Bun apa namanya? Landung ya, sama landung. Jadi di muka rumah itu kalau sudah ada kotak gitu di atas itu landung, itu tengkorak tulang-tulangnya nenek moyang. Saya tinggal di tempat di tengah orang di desanya seperti itu, lalu rumah saya di luar desa, slide. Itu rumah saya. Di luar desa, saudara. Enak anda ada yang ganggu sama istri. Slide berikutnya. Saya foto dari rumah saya, bangunan terdekat itu. Tidak ada orangnya, karena itu kantor kecamatan. Saya mesti naik 500 meter, turun 500 meter di luar desa. Ya, bisa matikan slide-nya. Terus satu lagi. Dan ini keajaiban Kalimantan. Pak Manto, sungai Kalimantan lebarnya berapa? Lebar banget ya. 50 meter? 60 meter? 100 meter? Ini keajaiban Kalimantan. Tidak ada jembatan. Orang bikin jembatan kayak gitu loh. Pernah tahu nggak ada jembatan gitu di Kalimantan, Sungai Kahayan? Atau Sungai Rungan? Untung saya tidak pernah terpaksa menyeberang pakai jembatan tuh. Jatuh saya, tenggelam saya. Jembatan kayak gitu. Itu maksudnya keajaiban dunia tuh. Tapi nggak dimasukkan keajaiban dunia. Wis, habis kan. Selesai. Saudara, Kalimantan itu pulau paling aman di Indonesia. Kecuali Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin saya mau dicopet berapa kali itu. Tapi di tempat lain aman. Pulau paling aman. Suku yang tidak pernah memberontak melawan pemerintah. Paling baik Kalimantan. Gaji saya sudah 27.500. 27.500, masyarakatnya kayak gitu ya, masuk bisa praktek. Gajinya di zaman Pak Harto itu luar biasa, tapi memang mungkin karena transportnya susah, datangnya 6 bulan sekali. Bukan di depan, di belakang. Ini di depan saya dicelengi, di belakang 6 bulan kali gajinya jatuh. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dibayar. Dan seterusnya. 27.500, zaman dulu itu $27. Sekarang mungkin itu $54. Kalikan 14.000. Paling banyak 850.000. Ya, dengan istri hamil bisa makan apa? Bisa makan apa? Mempersembahkan persepuluhan? Saya tidak mempersembahkan, ya tetap 840 kurang. Betul enggak? Ya dipersembahkan saja, kurang apa udah kurangnya. Saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, berkatnya 840.000. Saya persembahkan pokoknya 10%. Wis, tapi pada kurangnya. Ternyata enggak loh, saudara. Setelah dipersembahkan 10%, yang 90 ini kok kayaknya jadi 100 lagi gitu loh. Maksud saya cukup. Dan 3 generasi, papa saya,
saya anak cucu nggak tahu sudah diajari belum. Kalau cucu saya sudah diajari berarti 4 generasi kita mempersembahkan persepuluhan. Ada waktu menuai, saudara. Ada waktu menuai. Kan orang nabur enggak bisa saya nabur jagung sekarang besok dilihat sudah tumbuh belum ya. Tumbuh belum. Enggak mungkin. Ada waktu untuk menuai. Tunggu. Yang penting jangan ada hamanya. Ya toh? Pupuk terus jangan ada hamanya. Banyak orang bilang saya menabur kok enggak menuai. Penuh hama. Apa? Dosa. Ya. Papa saya memperbaiki kehidupannya, mama saya memperbaiki kehidupannya, membuang dosa. Hamanya disingkirkan. Hama kehidupannya disingkirkan. Dosa. Nah, suatu hari saya tahun 90-an itu, namanya saya doa, Tuhan, aku tuh pengen anak-anak ini sekolah yang terbaik, tapi kalau gini caranya ya enggak bisa Tuhan. Dia bilang, anakmu kan tanggunganku katanya. Kamu hidup aja hari demi hari. Tadi pagi saya cerita Hana. Sekarang saya cerita Jerry, mumpung anaknya enggak ada. Nah, waktu dia mulai harus bersekolah, ya, sudah sampai dia lulus, ada orang yang tiap bulan memberikan uang kepada saya dan itu cukup untuk membayar semua keperluan Jerry. Sampai lulus. Ada satu pendeta bilang, Tuhan tuh aneh ya, dokter kok masih dibantu, lah saya ini kok enggak, aku bukan urusanku ya. Itu kan bukan urusan saya. Ya, tapi urusan saya adalah mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dengan suka hati, dengan sukarela karena dia memberkati saya. Berikutnya tuayan, Tuhan yang menentukan pada waktunya. Selama tidak ada hama. Nah, saudara hidupnya ada hamanya, enggak buang ya hamanya ya. Hama mata keranjang, hama malas ibadah, hama malas doa, hama ribut-ribut terus, hama wis apa bae lah. Buang. Ya, kalau saudara bisa beriman, bisa bersuka cita, bisa rela, ya, beri persembahan. Kalau saudara tidak bisa, enggak usah ngasih, enggak apa-apa. Percuma soalnya. Percuma. Bagi saudara, kalau bagi saya mungkin ada gunanya. Ya, saya kan enggak tahu hati saudara rela enggak. Evi rela apa enggak ngasih ke saya, ini buat kan saya enggak tahu. Bagi saya banyak gunanya. Tapi ingat, mempersembahkannya bukan untuk saya, untuk Tuhan. Kalau saya ulangi lagi, kalau rasa terpaksa, tidak bisa suka cita, tidak rela, ya, tidak percaya, enggak usah ngasih, enggak apa-apa. Persembahan dari orang-orang yang beriman akan mencukupkan keperluan kita. Ya, yang tidak menabur, tidak menuai. Semoga di sini saudara mau belajar. Ya, Tuhan memberkati saudara dan hari ini sedikit beda. Ya, ada penyerahan anak. Enaknya langsung aja Mos ya, karena kita tidak selama masa pandemi ini